Koreksi diri penting dalam berdakwah. Bagaimana koreksi diri? Ada kisah pada zaman Nabi. Nabi itu biasa kalau selesai perang, usai perang itu memilah antara mayat orang kafir sama jenazahnya orang yang beriman, dirawat. Jenazah orang kafir dipilah. Akan tapi Nabi waktu memilah-milah mayat tersebut terhenti kepada satu mayat. Dibolak-balik Nabi itu ingat wajahnya tapi lupa namanya. Dibolak-balik. Nabi ingat wajahnya, lupa namanya. Dibalik lagi, ingat wajahnya, lupa namanya. Lalu Nabi memanggil sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku kesini. Ini siapa? Ini sahabatku yang namanya siapa ini? Tolong. Lalu para sahabat Nabi datang, dibaliklah wajah mayat tersebut. Para sahabat Nabi beristighfar semuanya dan berkata, ya Rasulullah, itu bukan sahabatmu. Terus, itu adalah orang yang selama ini jahil kepadamu, yang melemparimu batu, yang melemparimu kotoran, yang menyakitimu. Nabi baru sadar. Allah. Itulah hati Nabi, hatinya juru dakwah yang sesungguhnya. Disakiti orang itu ingat orangnya, nggak ingat kejahatannya. Hebat. Kadang ini kiai zaman sekarang itu gara-gara hadir di rumahnya seseorang itu, gara-gara tempatnya agak ke belakang saja, nggak ditempatkan yang mulia, ingat 10 tahun yang lalu tidak menghormati aku, ditaruh di pinggir pintu. Nabi dijahatin, dilemparin, ingat wajahnya, tidak ingat kejahatannya. Semestinya lah juru dakwah seperti itu. Jangan katakan, jangan menyalahkan orang lain. Lalu kemudian setelah itu apa? Ini mahalus syahidnya di sini. Kemudian Nabi Muhammad menitikkan air mata. Bukan itu tambahan. Nabi menitikkan air mata. Nah, kenapa Nabi menitikkan air mata? Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, musuhmu yang dolim kepadamu, menyakitimu sudah mati, kenapa kau menitikkan air mata? Nabi mengatakan, aku baru ingat betul kalau dia selalu hadir di saat aku menyampaikan kebenaran. Aku baru sadar betul dengan wajah ini yang selalu menatapku di saat aku menyampaikan wahyu. Yang aku sesali adalah diriku sendiri, bukan dia. Kenapa ya Rasulullah? Yang aku sesali adalah kenapa kok dia belum sadar dan tobat padahal dia selalu melihat omonganku. Yang aku sesali kenapa kok dia tidak tobat? Apakah ada kalimatku yang menyakiti dia? Apakah ada perilakuku yang menyinggung dia? Sallu ala Sayyidina Muhammad. Nabi itu kalau dakwah nggak ada kurangnya. Tapi di saat lihat orang tidak tobat dan tidak sadar, tidak nyalahkan ke sana, Nabi koreksi ke dalam diri. Kenapa kok dia tidak sadar? Apakah ada salah omonganku? Maknanya lihat, kalau kita berdakwah harus selalu membuat evaluasi, koreksi diri. Kalau misalnya ada orang kok tidak sadar, jangan salahkan dia. Jangan kita seenak mata, dasar kepala batu, dasar orang pesisir, dasar orang Madura, dasar orang Jawa, dasar orang Batak. Ustadz kok pakai dasar-dasar, ini apa? Bukan. Kalau ada orang kita ingatkan kok tidak sadar-sadar, tidak tobat-tobat, koreksi diri. Mungkin kalimat kita kurang indah, mungkin cara kita kurang menarik bagi dia, koreksi. Jangan mengatakan dasar kamu, dasar apa ini? Nah, kalau sudah punya prinsip ini, lihat seorang juru dakwah akan selalu punya inovasi, membuat upaya-upaya untuk dakwahnya diterima. Dakwah di satu kampung kok tidak diterima, dia punya ide lagi, apa kira-kira yang bisa diterima? Kok dia tidak sadar, apa kira-kira? Inilah yang diajarkan Nabi, evaluasi, koreksi diri. Jangan nyalahkan orang lain. Wong kita yang mengajak kok. Sebagai juru dakwah kita koreksi diri. Kadang kita tidak sadar punya kalimat yang menyakiti. Maka dari atas mimbar ini kami sampaikan kepada semuanya, jika ada kalimat yang menyakiti, mohon maaf. Semoga Allah mengganti dengan segala kebaikan dan kebahagiaan untuk Anda. Kami tidak akan sengaja. Tidak pernah kami ingin menyakiti, tidak. Mohon maaf. Lihat, ini prinsip dakwah yang keempat adalah koreksi diri. Juru dakwah harus selalu koreksi diri. Kenapa kok tidak sampai ke sana? Kenapa? Terus evaluasi. Sehingga dakwahnya semakin bagus, semakin menarik, semakin indah, dan seterusnya.